5 pembelajaran penting gua di umur 26. Beberapa hari yang lalu gue baru berulang tahun ya. Gue memasuki umur 27 dan gue berencana ya, since gue udah jadi content creator juga, gue berencana itu tiap tahunnya gue mau bikin video atau dalam bentuk long form atau short form, dimana gue bakal share 5 pembelajaran yang gue dapetin di umur gue sebelumnya gitu. Jadi nanti pas gue umur 28, gue bakal share 5 pembelajaran penting di umur 27 dan seterusnya. Sebenarnya tujuannya itu selain untuk sharing, itu juga untuk notes pribadi gue ya. Jadi gue pengen lihat sebenarnya bagaimana seorang Leo ini sudah berkembang secara personal ya. Personally bagaimana sudah berkembang, dan bisa jadi mungkin pembelajaran yang gue pelajarin tahun ini malah akan berkebalikan dengan pelajaran yang gue pelajarin nanti di umur 30 atau 35. Maybe, mungkin sekarang gue berpikir kalau misalnya objektif utama itu adalah mengejar kekayaan misalnya, ternyata di umur 35 ternyata gue nggak merasa itu penting lagi. Nah jadi gue pengen bisa punya jurnal lah ya, punya jurnal tentang perkembangan diri gue secara personal. Oke. Kemarin gue udah take notes. Ini kita by the way kita lagi on the way ke Bogor. Kita mau peresmian salah satu sekolah yang lagi kita bangun. Oke. Nah, karena perjalanannya lumayan panjang, jadi gue mutusin untuk ya udah shoot video ini di perjalanan aja. Gue udah ambil 3 notes. By the way ini gue aman ya, karena kita nggak lagi sambil ngebut di jalan, tapi ini kita lagi nunggu e-tol. Pembelajaran pertama menurut gue ya, bahasa universal di dunia ini adalah keuntungan dan kepentingan. Di tahun lalu ya, di umur 26 gue belajar kalau misalnya sebenarnya dunia itu digerakkan berdasarkan 2 hal tadi, keuntungan dan kepentingan gitu loh. Dan ini adalah bahasa universal yang lu jadi bisa relate ke orang-orang lain ya. Kalau lu paham apa keuntungan yang bisa lu kasih ke dia dan apa kepentingan yang dia perlukan. Kenapa gue bilang keuntungan dan kepentingan ini adalah bahasa universal? Karena sekalinya kalian bisa serve ya keuntungan orang lain atau serve kepentingan orang lain, udah nggak peduli mau nih orang-orang Rusia kek, kagak ngerti bahasa Indonesia kek, dia ngomongnya pakai bahasa Mandarin kek, selama lu bisa serve kepentingan dia, maka kalian ngomongnya itu pasti nyambung gitu loh. Dan kalian jadi bisa berteman, bisa terkoneksi, bisa punya pembahasan yang sama, dan bisa punya hubungan yang panjang lah. Nah, coba kalian pikirkan lagi ya. Kayaknya dulu kalian pasti punya teman-teman sekolah ya, pas kalian sekolah, SMA. Punya temen yang kalian itu deket banget sama dia. Tapi setelah sekolah selesai, kalian tamat, jadi renggang, jadi jauh. Gitu. Kenapa? Karena, balik lagi, padahal bahasanya masih sama loh. Mungkin kalian ngobrolnya masih sama-sama bahasa Indonesia. Tapi ada satu bahasa yang terputus, yaitu keuntungan dan kepentingan. Dulu pas di sekolah, ketika kalian berteman, itu ada keuntungan dan kepentingannya. Dia butuh lu sebagai temannya, lu butuh dia sebagai temannya. Dia butuh lu untuk sebagai teman yang pulang bareng misalnya, dia juga sama. Tapi once itu selesai, sekolahnya selesai, udah bahasa keuntungan dan kepentingannya berhenti sampai di sana. Nah, jadi buat teman-teman di sini mungkin ini pembelajaran gua di umur 26, hubungan itu ada beberapa yang sifatnya sangat-sangat transaksional ya. Jadi ya begitulah hidup gitu loh. Kita nggak bisa yang terlalu berharap hubungan itu udah pasti dipupuk dan bisa terus berlangsung kalau ada keuntungan dan kepentingan di dalamnya. Pembelajaran kedua, tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Ini salah satu kalimat yang sebenarnya gue suka banget, dan gue udah dengar kalimat ini sejak mungkin 3 tahun yang lalu ya. Gue dengar dari salah satu, bisa dibilang juragan ya, juragan di Jawa Tengah atau Jawa Timur, gue lupa daerahnya. Cuman intinya begini, yang dia share ke gue itu adalah, tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Maksudnya apa? Ketika kalian itu merasa kalian lagi ada di puncak dunia gitu ya, itu udah pasti ada masanya. Sejak awal manusia ada ya, banyak sekali orang-orang yang merasa mereka itu udah nggak bisa tergantikan lagi. Mungkin pada saat itu misalnya ada Genghis Khan, ada Alexander the Great, ada Napoleon Bonaparte, terus ada penguasa-penguasa di dunia inilah, ada Firaun. Tapi ujung-ujungnya apa? Mereka semua tergantikan juga kan, gitu loh. Dan ujung-ujungnya mungkin dilupakan juga. Nah, makanya gue bilang tiap orang ada masanya. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin merasa sekarang hidup kalian itu lagi ada di masanya kalian gitu ya.
maksimalkan itu, enjoy gitu, nikmati. Karena one day gitu ya, bukannya gue mendoakan ya, tapi ini hal yang udah pasti gitu. One day masa kalian itu akan berlalu. Sama juga kayak gue gitu ya. Gue nggak tahu apakah ini momennya gue apa enggak. Cuman yang gue tahu satu hal itu adalah gue mau menikmati momen gue sekarang ini gitu loh. Kita masuk ke bait kedua dari kalimatnya. Kan tadi kalimatnya tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Nah, jadi kalau kalian mau ngambil momen apapun ya, time frame apapun, selalu ada orang yang seakan-akan berdiri di puncaknya gitu loh. Mungkin kalau di tahun lalu, ketika umur gue 26 ya, itu di tahun 2025 dan 2026. Oke, karena gue ulang tahunnya di bulan Agustus. Jadi ya, di sekitar time frame itu, masa tersebut orang-orangnya itu adalah satu, trader-trader kripto yang sukses. Tapi ketika masanya sudah berlalu, karena mungkin kalau gue nggak tahu teman-teman nonton video ini di tahun berapa, cuman di tahun 2026 ini, kripto masuk ke bear market gitu ya. Jadinya apa? Orang-orang yang harusnya mungkin di akhir tahun 2025 itu lagi di puncak-puncaknya, hilang semua. Makanya tadi gue bilang, tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Gitu. Jadi ketika masanya berlalu, ya orangnya juga ikutan berlalu. Nah, intinya apa buat teman-teman di sini? Yang gue pelajarin itu satu hal. Gue kenal satu istilah yang namanya anicca ya. Anicca itu adalah kondisi itu selalu berubah-ubah. Nggak ada yang pasti. Yang pasti itu cuman perubahannya itu yang pasti gitu ya. Ketidakpastian gitu. Intinya, kalau teman-teman di sini merasa lagi ada di puncak dunia, nikmati aja. One day itu bakal berlalu juga, bakal lewat juga. Tapi kalau teman-teman di sini merasa lagi ada di rock bottom, posisi paling sulit di hidup kalian, ya tenang juga aja karena itu juga bakal berlalu juga. Pembelajaran ketiga, gue namakan titik equilibrium. Nah sebenarnya ilmu ini ya gue pelajarin credits to Ko Andrew karena istilah ini pertama kali gue dengar dari beliau. Akhirnya setelah gue bener-bener coba deep dive ya dan mulai berpikir tentang istilah ini, gue ketemu satu hal. Jadi gini, kalau misalnya gue bisa kasih gambaran Leo di umur 21, 22 gitu ya, itu Leo yang bakal melakukan apapun untuk mengejar ya prestasi, achievement, fame, wealth gitu ya. Cuman setelah umur 25-26 ini gue baru sadar satu hal ya. Kalau ada titiknya gitu loh. Nyari duit sebanyak apapun, one day ada titiknya di mana duit yang lebih banyak gak bikin lo makin happy lagi gitu loh. Atau kenaikan duitnya itu gak sesuai lagi dengan kenaikan happiness-nya. Makanya ada yang namanya diminishing return of happiness. Dimana kalau misalnya mungkin ketika kalian punya duit 1 juta dan duit kalian itu, atau penghasilan kalian deh, awalnya kalian punya penghasilan 1 juta per bulan. Tiba-tiba naik jadi 10 juta. Maka kebahagiaan kalian itu bakal langsung meledak-ledak. Gitu loh. Happy banget. Tapi ketika penghasilan kalian itu sudah 100 juta gitu ya. Dan bulan depannya penghasilan kalian jadi 110 juta. Nggak berasa apapun lagi di kalian. 10 juta itu. Nah jadi itulah diminishing return on happiness. Gitu. Dan juga mungkin ada satu titik di mana duit yang lebih banyak udah nggak ngefek lagi di hidup kalian. Let's say kalian punya 1 triliun. Menurut gue ya nggak akan ada bedanya 100 miliar berikutnya ke hidup kalian. Gitu loh. Kalian mau terbang pakai private jet bisa. Kalian mau liburan 365 hari tinggal di hotel mewah bisa. Another 100 miliar nggak bakal ngapa-ngapain juga di hidup kalian gitu. Nah jadi intinya apa teman-teman? Akhirnya gue belajar kalau ya udah di hidup ini kita harus nyari satu titik equilibrium. Titik equilibrium dari happiness-nya kita yang berhubungan dengan wealth yang mau kita kejar gitu. Karena gue berpikir seperti ini. Jadi ini pengalaman ya, gue pernah ketemu satu pengusaha kaya banget, bisnisnya gede banget. Mungkin Leo umur 21 mau langsung menukarkan hidupnya dengan si orang ini. Nah cuman pada saat itu gue bertemu dia di hari Minggu. Dia ngobrol sama gue dan dia cerita. Kalau misalnya di hari Minggu itu anaknya lagi ada lomba basket, tapi dia memilih untuk nggak hadir ke lomba basket anaknya dan masuk kantor somehow. Karena gue ketemu dia di kantornya dia di hari Minggu. Nah, dari sana dia bercerita kalau misalnya dia sudah bekerja setiap hari hampir selama berapa puluh tahun gitu ya. Dan
di sana itu jujur ya, gue nggak merasa gue lagi ngobrol sama orang yang happy. Gue merasa gue lagi ngobrol sama orang yang dipenjara oleh pikiran dan ambisinya sendiri gitu. Nah dari sana gue sadar, oh ternyata nggak selalu fully happy juga ya kalau lu punya duit yang sangat-sangat banyak gitu loh. Kalau lu terperangkap di penjara yang lu bikin sendiri. Makanya akhirnya gue sadar, ya udah berarti kita harus nentuin dong satu titik di mana ya kita kejar sampai di titik X, uang kita sampai di titik X. Setelah itu ya lu berhak dan boleh untuk slow down dan memang menikmati hidup. Karena buat apa lagi lu hidup kalau nggak untuk menikmatinya kan? Benar nggak? Kayak ya balik lagi kayak tadi cerita tadi ya, setiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Firaun duitnya sebanyak itu bisa bangun piramida gitu ya. Tapi setelah mati ya udah gitu loh. Bisa jadi selama hidupnya, nih ini random aja ya. Bisa jadi selama hidupnya Firaun dia tidak lebih happy daripada seorang petani di zaman Mesir kuno yang cuman kerja pagi sampai siang, setelah itu melakukan hobinya bersama keluarganya. Maybe gitu. Nah dari sana gue mikir, gue mulai banyak berpikir tentang titik equilibrium ini. Hal kedua yang bikin gue berpikir tentang titik equilibrium ini adalah gue sadar di titik tertentu ya, di momen tertentu, uang yang lebih banyak yang lo mau kejar itu akan menciptakan masalah yang jauh-jauh lebih lagi. Nah jadi tadi kan gue cerita tentang diminishing return of happiness, dimana semakin banyak duit yang lu cari belum tentu lu makin happy gitu kan, belum tentu happinessnya bertambah selaras. Ini konsepnya adalah ketika lu mau nyari duit yang lebih banyak, masalah yang bertambah itu berkali-kali lipat lebih banyak. Gue coba jelasin begini, kalian coba bayangin kalian punya bisnis ya, ukuran bisnis kalian itu sebulan revenue-nya itu oke lah 50 juta gitu ya, sampai 100 juta. Problem kalian apa? Nyari sales, selesai. Kalau bisnis kalian lagi di size itu, tugas kalian cuma nyari sales, siapa pembeli yang mau beli barang kalian, nyari lebih banyak, dan gitu, omset kalian bertambah. Katakanlah bisnis kalian berkembang lagi. Sekarang revenue kalian itu ada di, let's say 500 juta gitu ya, sampai 1 miliar. Maka kalian udah harus mulai berpikir apa? Harus hire tim, harus ngurus tim, harus pastikan tim ini KPI-nya capai gitu ya. Terus kalian harus mulai mikirin pencatatannya, pembukuannya dengan benar gitu ya. Mungkin dulu pas revenue kalian cuma 50 juta dicatat di sheet aja udah cukup gitu. Tapi ketika revenue kalian sebulan udah mencapai 1 miliar, ya kalian harus punya pencatatan yang baik. Terus bisnis kalian berkembang lagi sampai ke skala let's say 10 miliar. Sekarang kalian harus mulai berpikir apa saja legalitas-legalitas yang harus kalian benar-benar ikutin. Kalau enggak, bisa jadi bisnis kalian runtuh hanya karena kalian nggak mengikuti peraturan tertentu gitu ya. Kalian harus mulai mikirin, oh ini haki dari bisnis kalian seperti apa. Terus kalian ada melanggar peraturan-peraturan apa, bisa disu karena apa gitu ya. Nah terus berkembang lagi bisnis kalian. Kalian mulai harus berpikir, apakah ada regulasi-regulasi pemerintah yang bisa mempengaruhi bisnis kalian. Misalnya kuota impor, kuota ekspor, tiba-tiba pemerintah ngeluarin pajak untuk industri apa, itu kalian jadi harus tahu semua gitu ya. Makin gede lagi, kalian makin harus mikir lagi. Bagaimana caranya supaya kalian punya PR atau public relation yang baik. Bagaimana supaya kalian tidak tiba-tiba misalnya diboykot gitu produk kalian hanya karena mungkin direkturnya salah ngomong. Jadi kalian udah mulai harus mikirin PR. Dan ini akan terus berkembang terus teman-teman ya. Nanti kalian harus mulai mikirin apakah kalian harus IPO. Kalau IPO bagaimana menjaga supaya pemegang saham tetap happy dan lain-lain. Pemegang saham publik tetap happy gitu ya. Nah jadi sadar nggak teman-teman? Ketika duitnya nambah ini ya, problemnya itu juga nambah dengan sangat signifikan gitu loh. Problemnya juga nambah dengan sangat signifikan. Nah pertanyaan gua, kenapa gua cerita sepanjang itu ya? Apa kalian mau menghadapi masalah sampai di titik apa gitu loh. Karena kalau kita pikir-pikir nggak semua orang mau pusingnya itu sampai harus ngurusin perasaan dari pemegang saham publik dari perusahaannya itu gitu loh. Nggak mau pusing mikirin sampai gimana ya valuasi bisnisnya itu bisa selalu terjaga. Banyak orang nggak mau pusing sampai ke sana gitu. Dan pertanyaan balik lagi, emang worth it kalau kalian dikasih uang yang mungkin jumlahnya nggak bikin kalian makin happy, gitu kan? Tapi kalian harus menghadapi masalah yang jauh lebih besar, yang udah pasti bikin kalian makin pusing dan makin stressful. Makanya kesimpulannya apa? Kita harus nyari titik equilibrium. Lu happy-nya sampai di mana? Masalah sampai di titik apa aja yang lu mau hadapi? Ya udah,
Setelah itu enjoy your life gitu. Itu kesimpulan yang gue dapetin di umur 26 kemarin. Pembelajaran keempat, kalau ini gue sih di notes gue ya, gue tulis judulnya Now is the only thing you own. Tapi intinya gini, gue dapat pembelajaran ini dari salah satu buku namanya The Power of Now. Jadi intinya adalah kita itu sebagai manusia ya, kita cuma punya momen sekarang ini. Masa lalu lu, masa depan lu itu hal yang nggak nyata gitu loh. Itu hal yang nggak nyata yang lu nggak miliki. Lu nggak miliki lagi atau lu belum miliki gitu loh. Jadi intinya apa? Intinya ya lu harus menikmati masa sekarang. Karena masa sekarang itu adalah satu-satunya hal nyata yang lagi lu punya. Bagaimana akhirnya gue mempraktekkan pembelajaran ini di kehidupan gue sehari-hari ya. Gue belajar untuk lebih mindful ya, dan lebih bahasanya lebih present ya, lebih hadir gitu. Kadang kita sering banget ya, karena kita kebanyakan mikir tentang masa lalu, menyesal dengan keputusan yang kita ambil, atau terlalu anxious, terlalu takut dengan masa depan, jadinya kita nggak pernah benar-benar hidup di masa sekarang gitu loh. Lu hidup di masa sekarang, misalnya lu lagi makan sama keluarga lu, harusnya waktu itu lu pakai untuk punya quality time sama keluarga lu. Tapi karena di otak lu itu lu masih mikir, aduh, posisi lu di forex atau di kripto kira-kira 10 menit lagi bakal kena likuidasi nggak ya? Bakal tiba-tiba ngedam nggak ya? Jadinya apa? Lu kehilangan masa sekarang untuk masa depan yang belum tentu ada juga. Gitu loh. Toh lu kena liquidate atau enggak, juga bakal tetap terjadi juga. Lu juga nggak bakal mengubah apapun sekarang, bener nggak? Nah jadi buat teman-teman di sini, kalau gue sih belajar untuk lebih mindful dan lebih present. Salah satu trigger yang bikin gue sadar ini itu adalah begini teman-teman. Jadi kemarin itu di tahun 2026 ya, sebelum gue berulang tahun, gue sempat ada satu trip lah ya. Gue sempat ada satu trip, gue travel bareng teman-teman gue ke China. Dan somehow ya, gue nggak tahu kenapa juga, gue merasa itu adalah one of the best trip in my life. Padahal tripnya singkat banget, kayak cuman 5 hari gitu ya, 5 hari, 6 hari. Cuman mungkin karena momennya, karena teman-temannya juga, jadinya gue merasa itu one of the best trip in my life lah. Kayak gue bakal melakukan apapun untuk bisa mengulangi itu. Nah, tapi ternyata mungkin trip itu nggak akan bisa terulang lagi gitu loh. Alasannya kenapa? Yang pertama, beberapa teman gue yang ikut di trip itu punya jadwal yang sangat-sangat sibuk ya. Jadi kalau mau dicari lagi waktunya, sama-sama punya waktu senggang bareng, bisa jalan-jalan bareng, ya itu jadi susah gitu ya. Dan ada beberapa alasan-alasan lain yang intinya menyebabkan grup tersebut mungkin tidak bisa lagi traveling bareng lagi gitu ya. Nah, intinya apa? Intinya itu adalah, katakanlah 10 tahun lagi, gue punya uang 1 triliun. Sekalipun gue mau bayar teman-teman gue masing-masing 1 miliar untuk, yuk kita ulangi lagi kejadian kemarin yuk. Belum tentu bisa juga kan teman-teman. Karena momennya udah berbeda, orangnya mungkin juga udah berbeda, waktunya juga udah berbeda. Jadi yang lu punya itu benar-benar adalah sekarang. Nah, dan yang gue syukuri adalah di trip pada saat itu gue benar-benar menikmati momennya. Intinya apa teman-teman? Kalau misalnya kalian di sini lagi ada masa-masa seneng gitu ya, kalian lagi lagi menjalankan quality time sama keluarga kalian atau teman kalian, atau ada enjoy momen-momen yang very enjoyable gitu ya, enjoyable moment gitu. Lu harus benar-benar enjoy gitu. Karena bisa jadi itu terakhir kalinya juga lu bakal merasakan spesifik momen itu. Gitu. Itu untuk pembelajaran keempat. Kita masuk ke pembelajaran terakhir. Pembelajaran terakhir gue namakan every choice has a hidden cost. Tiap pilihan itu ada hidden cost-nya atau harga yang tersembunyi. Maksudnya apa? Kadang kita merasa ya keputusan yang kita lakukan setiap hari itu gratis. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Kadang harganya itu tidak lu bayarkan pakai uang. Karena lu nggak bayar pakai uang, makanya lu rasa gratis. Lu bayar pakai hal lain. Contoh, lu memutuskan untuk males-malesan gitu ya. Lu memutuskan untuk nggak mau olahraga. Lu memutuskan untuk makan nggak sehat gitu. Atau lu memutuskan untuk yang penting tiap hari lu mau makan junk food. Karena lu merasa junk food itu enak. Ada hidden cost-nya. Apa hidden cost-nya? Hidden cost-nya itu adalah kesehatan lu makin memburuk. Terus lu jadi lebih tidak produktif karena badan lu tidak bisa menyokong kegiatan lu. Terus mungkin amit-amit gitu ya,
penyakit, dan lain-lain. Nah, itu hidden cost-nya. Nah, banyak hal-hal lain nih. Lu mau nyari duit, lu mau hustling, lu mau bangun bisnis, lu mau nyari duit sebanyak-banyaknya, juga ada hidden cost-nya. Dan belum tentu hidden cost-nya lebih murah daripada duit yang bisa lu hasilkan. Misalnya, let's say lu punya satu ide bisnis, oke? Tapi ide bisnis ini punya resiko membuat nama baik lu itu tercoreng gitu loh. Karena ya mungkin lu melakukan apa gitu ya. Let's say random aja deh, misalnya ternyata bisnis itu merugikan orang lain sebenarnya. Jadinya nama lu tercoreng. Karena nama lu tercoreng, kedepannya lu jadi susah dapat kesempatan berpartneran dengan orang lain. Lu jadi dibenci banyak orang, lu jadi dicari-cari banyak orang. Itu hidden cost-nya. Bisa jadi itu lebih mahal dari berapapun uang yang bisa lu hasilkan dari bisnis itu. Nah, banyak orang nggak sadar tiap keputusannya itu punya hidden cost. Jadinya apa? Dia hanya melihat reward-nya. Dia hanya melihat apa hasil yang bisa dia dapat dalam waktu cepat tanpa berpikir resikonya. Jadi buat teman-teman di sini, dari pelajaran ini yang gue dapetin yang pertama, tiap kali gue ngambil keputusan, gue bakal bertanya, kira-kira apa ya hidden cost dari keputusan yang mau gue ambil ini? Oke? Dan yang kedua, pembelajaran ini juga bikin gue lebih mindful ketika gue melihat orang-orang yang mungkin posisinya jauh di atas gue, dan gue mulai mau muncul rasa iri, rasa kalau gue itu nggak cukup gitu. Gue pengen jadi dia, gue pengen punya apa yang dia punya. Karena gue bakal berpikir lagi, apa ya hidden cost yang dia bayarkan untuk punya itu semua, gitu loh. Karena bisa jadi untuk dia dapat hal tersebut, lo nggak tahu hidden cost yang dia bayarkan. Mungkin dia punya hubungan yang kurang baik dengan keluarga, dia mengorbankan bertahun-tahun waktunya hanya bekerja, dia mengorbankan kesehatannya, dia mengorbankan nama baiknya. Apa hidden cost-nya? Nah, jadi coba teman-teman tanyakan sampai ke sana. Kira-kira itu aja 5 pembelajaran penting yang gue dapetin di umur 26 tahun gitu ya. Balik lagi, sebenarnya video ini gue buat untuk diri gue sendiri. Tapi gue posting just in case kalau teman-teman di sini bisa dapat insight juga dari video ini, I'll be very happy. Kira-kira kalian tertarik nggak kalau misalnya tiap tahunnya ini kita bikin jadi series tiap tahun, di mana gue bakal bikin 5 pembelajaran yang gue dapetin di umur gue sebelumnya. Jadi berarti next year gue bakal bikin 5 pembelajaran penting di umur 27 tahun. Kalau setuju, coba tulis setuju di kolom komen. Atau kalau misalnya kalian merasa ada beberapa pembelajaran yang relate dengan kalian, ceritain juga di kolom komen. I'll see you on the next video. Jangan lupa subscribe.